Bab 26-30. Bab 26, itu semua serangan kecil sebelum. Realitas terbukti, bukan hanya Han Yufan tidak tahu malu, dia bahkan berpikir semuanya seperti seharusnya. Keesokan harinya, Tianyi Entertainment dan penyelenggara acara merilis pernyataan yang menginstruksikan publik tentang cara mendapatkan tiket untuk melihat Tang Ning. Begitu pernyataan itu dirilis, segala macam hinaan mengikuti. Tang Ning masih ingin tampil di acara yang diselenggarakan oleh produk yang tidak dapat diandalkan ini, apakah dia benar-benar miskin? Jika dia melanjutkannya, dia akan berada di level yang sama dengan merek yang dia dukung dan secara serius menjadi model yang memalukan. Petik 2. Awalnya kupikir dia akan menjadi terkenal di industri modeling. Aku pasti buta. Setelah besok, Tang Ning, singkirkan dirimu dan produk murahmu dari pandangan publik. Lihatlah semua komentar. Semua orang mengeluh, dan satu-satunya orang yang mampu menahan semua pelecehan ini dan tetap menghadiri acara besok dengan senyuman adalah Tang Ning. Aku harus memberikannya padanya. Mulai sekarang, di hatiku, kamu adalah selebriti wanita paling menjijikkan. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Hiburan Tianyi. Mo Yurou sedang duduk di kursi kantor Han Yufan membaca semua komentar kasar, suasana hatinya sedang baik. Jika Tang Ning ingin bertarung dengannya, dia seharusnya mempertimbangkan kemampuannya terlebih dahulu. Tidak peduli berapa banyak Tang Ning ingin kembali, mulai besok dan seterusnya, karirnya akan sekali lagi tertahan. Bahkan, itu akan menjadi lebih buruk dari 3 tahun yang lalu. Ketika saat itu tiba, Mo Yurou akan bisa menikmati ejekan Tang Ning, dan kegembiraan yang dia dapatkan dari ejekan Tang Ning, bukanlah sesuatu yang bisa dia alami dari orang lain. Sementara itu, Tang Ning juga berada di Tianyi Entertainment. Demi acara besok, dia sedang rapat dia sedang rapat demi apa yang akan dia katakan di acara besok. Han Yufan memberikan Tang Ning naskah yang mereka siapkan sebelumnya dan kemudian secara khusus memerintahkan, Tang Ning, hafalkan naskah ini dengan baik malam ini. Besok di acara tersebut, lebih baik kamu tidak lupa menyebutkannya kepada wartawan. Ini adalah bagian terpenting dari Anda menghadiri acara besok. Tang Ning melihat naskah di tangannya seperti sedang melihat sebuah lelucon. Apakah Han Yufan tidak merasa malu saat menyerahkan ini padanya? Dalam perjalanan pulang, Lin Wei menyetir sementara Long Jie dan Tang Ning duduk di belakang. Long Jie menunjuk ke naskah dengan marah, apakah Han Yufan mencoba memprovokasiku? Demi membersihkan nama Mo Yurou, dia akan melakukan apa saja. Dia benar-benar tidak memiliki hati nurani dan bahkan tidak peduli untuk melukai hatimu. Petik 2. Lin Wei memandang Tang Ning melalui kaca spion, tetapi wajahnya tenang seperti biasanya. Bahkan orang seperti dirinya, yang telah mengalami banyak pasang surut dan telah benar-benar melihat melalui industri hiburan, menganggap Han Yufan terlalu tidak berperasaan. Padahal, Tang Ning yang menjadi objek dari ketidakberdayaan ini tidak menunjukkan tanda-tanda emosi. Tang Ning, apa yang kamu ingin aku lakukan besok? Lin Wei bertanya, hal-hal yang kamu minta untuk kusiapkan sudah siap. Semua bukti telah dikumpulkan, aku bahkan sudah mendapatkan rekaman Mo Yurou berbicara tentang mencegahmu mendapatkan pekerjaan apapun. Besok, aku akan memanfaatkan sorotan untuk mengumumkan bahwa aku secara resmi akan kembali, kata Tang Ning kepada keduanya dengan nada serius, aku percaya sepenuhnya pada Long Jie, tapi kamu, Lin Wei. Tidak perlu mengatakan apa-apa, aku akan mengikutimu. Aku sudah terlalu lama berkecimpung di industri ini, pikiranku tidak selalu jernih, tetapi kamu telah membangunkanku ke arah yang benar, jawab Lin Wei, bersemangat untuk menghadapinya. Tantangan. Semua bukti, jual ke perusahaan media terbesar sebagai headliner, Tang Ning berbicara dengan nada serius. Itu semua hanya serangan kecil sebelumnya. Aku terlalu lembut pada keduanya. Mulai sekarang, mereka hanya akan mengalami metode balas dendamku yang paling sengit. Ya, Long Jie sangat senang dia hampir melompat dari kursinya. Lin Wei juga merasakan semangatnya menyala kembali saat dia mendengar Tang Ning berbicara. Lagi pula, melihat Tang Ning dikhianati dengan cara ini, dipermalukan dan diinjak-injak, setiap wanita yang menyaksikan ini akan merasa marah. Untungnya, metode balas dendam Tang Ning adalah mundur dari keduanya. Metode yang sangat memuaskan ini membuat hati Lin Wei dan Long Jie berbinar. Lin Wei sekarang menyadari bahwa Tang Ning tinggal di Hyatt Regency. Tang Ning belum bisa mempercayainya 100%. Jadi, setelah tiba di depan vilanya, dia meminta Lin Wei mengantar Long Jie pulang. Saat memasuki rumah,
dia menyadari Mo Ting sudah ada di rumah. Sosok jangkung yang menarik ini berbaring dengan damai di atas sofa dengan lengan kanan menutupi matanya dari cahaya yang menyilaukan. Tang Ning tersenyum lembut saat dia diam-diam berjalan di samping Mo Ting dan duduk. Dia dengan lembut mengusapkan jari-jarinya yang hangat ke kontur wajahnya. Mengapa kamu tidak tidur di tempat tidur? Perusahaan yang Anda dukung besok, Hairui telah mengirimkan surat dari pengacara kami, menuntut mereka atas penipuan. Mo Ting duduk dan menatap Tang Ning. Kira-kira besok siang, beritanya akan menyebar. Tidak apa-apa, aku hanya akan muncul di pagi hari, jawab Tang Ning sambil berbaring di dada Mo Ting. Meskipun Tang Ning tidak mengatakan lebih banyak lagi, Mo Ting tampaknya telah membaca pikirannya, dia tahu apa yang dia rencanakan besok. Pada saat yang sama, Tang Ning juga tahu, setelah memulai rencananya besok, klien tidak akan melepaskannya begitu saja. Oleh karena itu Hairui, yang hampir tidak menyia-nyiakan waktu mereka di perusahaan kecil, memutuskan untuk mengirimkan surat dari pengacara mereka. Hubi, terima kasih. Untuk apa? Mo Ting bertanya sambil membelai punggungnya dengan lembut. Terima kasih telah memahamiku. Terima kasih telah melindungiku. Mo Ting tidak mengatakan apa-apa saat dia meletakkan kepalanya di paha Tang Ning, menggunakannya sebagai bantal, aku. Lalu bagaimana kalau aku membacakannya untukmu? Tang Ning mengambil dokumen bahasa Inggris yang belum selesai dibaca oleh Mo Ting. Dengan tingkat bahasa Inggris yang sangat profesional, dia mulai membaca untuknya. Namun, ketika dia selesai, dia menghela nafas. Dulu, kondisi yang ditawarkan Star King kepadaku sangat bagus, tetapi aku melewatkan pengalaman 3 tahun itu. Siapa yang mengira pada akhirnya aku akan bertemu denganmu? Tuhan memang adil, dia benar-benar meninggalkan yang terbaik untuk yang terakhir. Setelah membatalkan kontrakmu dengan Tianyi, perusahaan mana yang ingin kamu tanda tangani? Ini masih terlalu dini, Tang Ning menggelengkan kepalanya karena dia tidak yakin berapa banyak karirnya yang bisa dia pulihkan. Jadi, saat ini dia belum membuat keputusan. Tanda tangani denganku. Untuk Hairui, model seperti saya bukanlah hal yang istimewa. Tang Ning mengakui bahwa masuk ke Hairui tidak terlalu realistis. Mo Ting tertawa saat dia menjauh dari topik. Istri kecilnya jelas tidak mengerti apa yang dia katakan. Apa yang sebenarnya dia maksud ketika dia memintanya untuk menandatangani kontrak dengannya, tidak mengacu pada perusahaannya, Hairui. Kontrak yang akan dia tulis untuknya akan menjadi satu-satunya di seluruh dunia ini, karena dia akan menjadi satu-satunya yang akan menjadikan dia sebagai manajernya. Tapi, kejutan ini, dia akan pergi sampai nanti. Meskipun dia adalah suami Tang Ning, dia masih harus menunggu dan melihat. Apakah dia layak mendapatkannya? Karena dia tidak terbiasa melihat Tang Ning kurang percaya diri, dia duduk, melingkarkan lengannya di leher Tang Ning dan menariknya ke dalam, meminta ciuman, aku menang. Aku tahu kamu hanya mencoba mencari alasan untuk berciuman. Tang Ning menggenggam telapak tangan Mo Ting yang hangat dan meletakkannya di dadanya, aku ingin kamu melangkah lebih jauh. Bab 27, mengumumkan kembalinya. Sentuhan itu sangat membuat ketagihan sehingga membuat orang merasa seperti dirasuki. Mo Ting mendorong Tang Ning ke sofa dan mulai membuka kancing kemeja putihnya, ini adalah sesuatu yang dia impikan untuk dilakukan sejak lama. Ting, Tang Ning menangis dengan malu-malu, agak sakit. Mo Ting berhenti berusaha melewati batasnya dan malah kembali ke bibirnya. Keduanya terus mesra di ruang tamu selama beberapa waktu sebelum Mo Ting akhirnya melepaskan Tang Ning dari pelukannya. Besok adalah hari yang penting bagimu. Tidurlah lebih awal malam ini. Di kamar mandi, salah satu pelayan membantunya mandi sementara yang lain mengeringkan rambutnya, yang harus dilakukan Tang Ning hanyalah menutup matanya. Berkat Mo Ting, dia tidur nyenyak akhir-akhir ini. Keesokan paginya, Lin Wei dan Long Jie tiba di Hyatt Regency untuk menjemput Tang Ning untuk acaranya. Namun saat tiba di tempat tersebut, yang mengejutkan mereka, Han Yufan juga ada di sana. Di permukaan, dia tampaknya hadir untuk mendukung artisnya, tetapi kenyataannya, dia hanya ada di sana untuk memastikan Tang Ning ingat untuk membersihkan nama Mo Yurou. Bagaimana aku bisa lupa? Tang Ning menjawab, Tang Ning, aku tahu ini berat untukmu, tapi, apa yang kita miliki di antara kita sudah berakhir. Kamu tidak perlu iri pada Yurou, dia tidak bersalah. Ternyata, bagi Han Yufan, dan aku tidak bersalah. Tang Ning menjawab, tahun-tahun masa muda saya dan semua pengorbanan saya tidak ada artinya bagi Anda. Bahkan seekor anjing pun akan menggoyang-goyangkan ekornya saat saya bermain dengannya. Tang Ning,
Perhatikan apa yang kamu katakan, Han Yufan memperingatkan Tang Ning dengan marah. Kami berdua melakukannya dengan sukarela. Aku tidak pernah memintamu bersikap baik padaku, itu adalah sesuatu yang ingin kamu lakukan. Tang Ning terdiam karena, pada saat ini, penata rias mengetuk pintu. Dia tidak lagi ingin melihat Han Yufan, jadi dia segera bangun untuk membiarkan penata rias masuk. Han Yufan juga sangat marah saat dia berbalik untuk meninggalkan ruangan. Saat dia melewati Lin Wei, dia memerintahkan, awasi Tang Ning, jangan biarkan dia melakukan kesalahan. Aku akan, Lin Wei mengangguk. Acara dijadwalkan pada pukul 9 dan penampilan Tang Ning akan dilakukan pada pukul 9.30. Biasanya perusahaan mengirimkan perwakilan untuk memulai acara sebelum tamu diperkenalkan. Pada saat ini, acara sudah dimulai dan Tang Ning bersiap untuk tampil di atas panggung. Tang Ning mengenakan gaun V dalam berwarna perak dan rambutnya disisir ke satu sisi dengan ikal lembut. Penampilannya tidak terlalu mencolok, tetapi Tang Ning dilahirkan dengan tubuh yang sempurna, jadi dia memuji pakaiannya, tidak peduli apa yang dia kenakan. Tang Ning, bersiaplah, kamu akan segera naik panggung, Lin Wei mengingatkannya dengan cemas. Tang Ning, jangan takut, kami akan ada untukmu, Long Jie bersorak. Tang Ning mengangguk, mengapa dia takut? Hari ini akan menjadi hari dia memulai pertarungan pertama dengan Tianyi. Saat ini, di dalam hatinya, selain berharap untuk sukses, dia juga harus tetap tenang. Pergi. Lin Wei mengantar Tang Ning keluar dari ruang tunggu. Tempat acaranya tidak terlalu besar, aula sebenarnya hanya muat kira-kira 200 kursi. Tapi, Tang Ning tahu, selain orang-orang yang hadir di sini hari ini, juga akan ada banyak orang yang menontonnya melalui layar mereka. Mengapa? Karena mereka ingin melihatnya mendukung merek murah ini dan menemukan sesuatu untuk digosipkan. Tapi, sayang sekali, mereka akan kecewa. Dengan perkenalan yang keras dari pembawa acara dan dorongan dari Lin Wei, Tang Ning melangkah ke depan panggung. Sudah lama sejak dia berdiri di depan lampu sorot, jadi Tang Ning tampaknya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Tang Ning, kita benar-benar memiliki sepasang kaki panjang yang mempesona. Ayo, mari kita mulai dengan membiarkan Tang Ning memberi salam padanya. Tuan rumah menyerahkan mikrofon kepada Tang Ning sebelum dia dengan tenang menghadapi hampir 200 orang di depannya. Halo semuanya, saya Tang Ning. Selamat datang Tang Ning, kami sangat terhormat telah mengundang Anda karena kami semua tahu popularitas Anda telah meningkat baru-baru ini. Kami juga sangat berterima kasih karena Anda telah datang ke sini secara khusus untuk mendukung kami. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Tuan rumah mencoba yang terbaik untuk menghidupkan suasana. Saya yakin Anda telah menggunakan produk kami. Bisakah Anda menjelaskan perasaan Anda terhadapnya? Tuan rumah langsung melompat ke poin utama. Menggunakannya. Tang Ning sedikit mengernyit. Pada saat inilah, penonton yang menonton siaran langsung online meledak. Semua orang ingin mengeluarkan pendapat mereka. Model murah. Jika kamu merekomendasikan produk ini, kamu sudah selesai. Aku baru saja memfotoshop gift Tang Ning. Apakah ada yang ingin melihatnya? Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan tertipu. Tang Ning, kenapa kamu harus membantu mereka? Tang Ning tahu, pada saat ini, internet akan dipenuhi lautan keluhan, jadi, setelah dia menerima pertanyaan, dia melirik Han Yufan, Lin Wei dan Long Jie. Pertama-tama, saya perlu berterima kasih kepada agensi saya, Tianyi Entertainment, karena telah membantu saya menerima acara untuk sebuah produk, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Kedua, meskipun saya dipaksa untuk melangkah ke tahap ini, sebagai model, moral saya tetap utuh. Mengenai produk yang tidak dapat diandalkan konsumen, saya juga akan memboikotnya. Jadi produk ini, saya belum menggunakan dia. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas perhatian mereka. Meskipun saya kehilangan ketenaran, saya tidak akan kehilangan keuntungan saya. 3 pernyataan sederhana. Tang Ning sangat cepat sehingga dia bahkan tidak memberi waktu bagi siapapun untuk merespons. Pada saat semua orang menyadari perubahan sikapnya, Tang Ning sudah selesai berbicara. Aku, Tang Ning, akan memanfaatkan kesempatan ini, untuk mengumumkan bahwa aku secara resmi kembali. Sebentar lagi, skandal yang lebih besar akan terungkap. Terima kasih atas dukunganmu. Setelah berbicara, Tang Ning membungkuk kepada semua orang saat mereka masih tertegun sebelum turun dari panggung dengan anggun. Suasana menjadi basi dan ekspresi Han Yufan berubah. Sementara itu, Lin Wei dan Long Jie bersorak di dalam.
Internet berada dalam kekacauan. OMG, apa yang baru saja Tang Ning katakan? Aku tidak mendengarnya dengan benar, aku perlu memundurkannya dan mendengarkannya lagi. Bagaimana dia bisa begitu keren? Aku juga, aku juga. Aku sudah siap untuk memarahinya, tapi kemudian dia benar-benar melakukan hal seperti ini. Itu tamparan keras di wajahnya. Selain Tang Ning, siapa yang cukup berani untuk menamparkan wajah agensi dan kliennya di acara langsung? Keren, keren, keren. Tang Ning sangat keren. Jika dia membuat comeback, mata kita akan disuguhi. Hahaha, aku melihat pembawa acara benar-benar terpana. Tang Ning luar biasa. Aku sangat tersentuh. Aku sangat senang aku tidak salah menilai dia. Mulai sekarang, di antara para model, aku hanya akan mengakui dia. Petik 2. Internet dipenuhi dengan sorakan, tidak hanya penggemar, tetapi bahkan tokoh. Media sosial populer mengedit rekaman singkat 2 menit Tang Ning menjadi klip pendek dan menyebarkannya seperti api. Dalam sekejap, semua jejak berita negatif Tang Ning tersapu bersih. Namun, Tang Ning yang baru saja turun dari panggung tidak dalam posisi yang baik karena Han Yufan dan kliennya langsung mendekatinya untuk mengeluh. Tang Ning, apakah ada yang salah dengan otakmu? Model kecil sepertimu, benar-benar memiliki keberanian untuk membuat keributan di depan begitu banyak orang. Klien menunjuk Tang Ning dan memarahinya, apakah kamu tidak ingin hidup? Apakah kamu ingin mengubah acara kami menjadi konferensi pers pribadimu? Bab 28, Istri Kecil yang Berharga. Tang Ning, aku peringatkan kamu, jika kamu masih ingin bertahan di industri ini, lebih baik kamu keluar dan minta maaf. Atau, aku akan membuatmu menyesal pernah ada, teriak perwakilan perusahaan yang marah di Tang Ning dengan arogan. Tang Ning tertawa lembut saat ekspresinya tetap tenang, seperti dia baru saja menyaksikan lelucon. Kata-kata itu sudah keluar dari mulutku, bagaimana aku harus meminta maaf? Di atas segalanya, jika aku harus meminta maaf, siapa yang akan meminta maaf kepada konsumen? Petik 2. Jika Anda tidak meminta maaf dan membantu kami menghilangkan semua tanggapan negatif yang telah Anda buat, maka kami harus menggunakan tindakan ekstrim, perwakilan tersebut memperingatkan dengan nada mengancam. Setelah berbicara, dia melirik penjaga keamanan acara dan menatapnya. Memahami isyarat itu, petugas keamanan segera mulai berjalan menuju Tang Ning. Melihat adegan yang berlangsung, Long Jie dan Lin Wei dengan cepat membentuk penghalang manusia di depannya. Long Jie menunjuk klien saat dia bertanya dengan marah, apa yang kamu coba lakukan? Han Yufan yang wajahnya pucat, biasanya tidak akan berurusan dengan perusahaan seperti ini. Tetapi karena dia terburu-buru untuk membersihkan nama Mo Yuro, dia tidak mempersiapkan diri melawan Tang Ning. Model yang sudah ketinggalan zaman benar-benar berani mengumumkan comeback. Apakah Tang Ning benar-benar berpikir, setelah meninggalkannya, dia bisa memulai dari awal lagi? Han Yufan mencibir sebelum menarik Tang Ning dan melemparkannya ke satu sisi. Tang Ning, aku tahu kamu membenciku. Tapi dengan melakukan ini, kamu tidak menyakiti Yuro, kamu menyakiti dirimu sendiri. Seorang model yang telah melanggar peraturan industri, tidak peduli betapa bangganya kamu, tidak akan dipekerjakan oleh siapapun. Betulkah? Tang Ning mengangkat alisnya sedikit, kurasa tidak. Aku tidak peduli kenapa kamu melakukan ini. Aku juga tidak peduli betapa irinya kamu pada Yuro. Sekarang setelah acaranya benar-benar kacau, kamu perlu menjelaskan semuanya kepada klien dan kamu harus membayar biayanya, kompensasi karena melanggar kontrak. Jangan coba-coba menyalahkan Tianyi Entertainment, teriak Han Yufan pada Tang Ning tanpa perasaan. Juga, sehubungan dengan membersihkan nama Yuro, karena kamu tidak mau bekerja sama, aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan pernyataan atas namamu. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu menyedot komentar negatif apapun. Presiden Han, sepertinya Anda belum sepenuhnya memahami kata-kata saya. Pengumuman saya untuk kembalinya saya adalah untuk menunjukkan bahwa mulai sekarang, saya akan mematuhi bagian manapun dari kontrak yang harus saya patuhi, tetapi pada saat yang sama, saya akan menikmati apa yang saya katakan. Saya pantas untuk menikmatinya. Tatapan mata Tang Ning saat ini terasa dingin, bahkan tanpa sedikit pun kehangatan, karena terhadap pria di depannya, yang dia rasakan hanyalah rasa jijik. Presiden Han, tidak perlu tidak sabar, pengacaraku akan tiba sore ini dan menjalankan setiap bagian dari kontrak dengan Anda. Mereka akan mengklarifikasi setiap bagian dari kontrak yang seharusnya saya nikmati selama bertahun-tahun yang belum saya terima. Melihat Tang Ning seperti ini, Han Yufan tercengang,
dia tidak pernah mengira Tang Ning memiliki sisi ini padanya. Dia tidak percaya dia bisa memaksa seseorang ke sudut begitu agresif sehingga mereka bahkan tidak bisa melawan. Tidak, pasti karena menerima kejutan, Han Yufan menghibur dirinya sendiri. Seorang wanita yang biasanya lemah, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia pasti berusaha mendapatkan perhatianku, kata Han Yufan pada dirinya sendiri. Oh, Tang Ning, haruskah kamu benar-benar merendahkan dirimu sampai sejauh ini? Kenapa kau tidak bisa melepaskannya saja? Sebagai hasil dari pengumuman tiba-tiba Tang Ning, adegan acara menjadi kacau balau. Perwakilan perusahaan melihat bahwa keduanya belum mencapai resolusi, jadi bergegas ke sisi mereka dengan tidak sabar. Melihat Tang Ning dengan mengancam, dia berbicara, jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, maka jangan berharap untuk keluar dari pintu ini. Tang Ning, jangan paksa kami. Rasanya seperti pertikaian akan terjadi, tapi Han Yufan hanya mundur dan mengamati adegan yang diputar di depannya. Dia tidak berniat membantu Tang Ning, karena dia ingin Tang Ning tahu, konsekuensi dari mengkhianatinya tidak boleh dianggap enteng. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikirannya, bahwa dialah yang pertama kali mengkhianati. Long Jie melindungi Tang Ning dengan cemas saat dia melihat 3 penjaga keamanan mendekati mereka. Di dalam industri, ada banyak artis tanpa status tinggi, yang telah mengalami segala macam pelecehan. Long Jie, saat ini, membenci kenyataan bahwa dia bukan laki-laki. Melihat mereka tidak punya tempat untuk lari, mata penjaga keamanan sedikit tersenyum, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Namun, saat ini suara, pang, yang keras bergema di seluruh ruangan saat pintu ruang tunggu terbuka. Seorang pria memegang tas masuk dengan 3-4 pengawal. Memindai ruangan dengan matanya, dia bertanya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Bolehkah saya bertanya siapa? Perwakilan perusahaan melangkah maju. Saya adalah pengacara dari Hairui Entertainment, nama keluarga saya adalah Kiao, jawab pengacara tersebut dengan tegas sambil mengeluarkan surat dari tasnya dan menyerahkannya kepada perwakilan tersebut. Iklan yang Anda rekam bulan lalu secara ilegal menggunakan foto salah satu artis kami. Ini adalah pelanggaran serius yang mengakibatkan kerugian pada Hairui Entertainment. Ini adalah surat pemberitahuan, kami yakin kami dapat menuntut Anda sampai Anda bangkrut. Setelah berbicara, pengacara mengambil langkah besar keluar ruangan sambil meninggalkan pengawal, alasannya sederhana, mereka melindungi Tang Ning. Perwakilan itu tampak seperti baru saja diberi bom ketika tangannya mulai bergetar. Dia tidak pernah berpikir dia akan menarik perhatian kerajaan hiburan terkenal, Hairui. Perusahaan kecil mengeksploitasi celah untuk meningkatkan popularitas perusahaan mereka tidak jarang. Tapi, tidak ada yang pernah mengambil tindakan terhadap mereka oleh Hairui Entertainment. Apakah itu karena mereka mengalami nasib buruk? Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya, tetapi Tang Ning sangat sadar, ini adalah cara Mo Ting menemukan kesempatan untuk membantunya membalas dendam. Dari semua orang yang bisa mereka sakiti, siapa yang menyuruh mereka menyinggung istri berharga Mo Ting? Long Jie mencibir di samping menyadari situasinya. Perusahaan kecil ini sangat arogan tanpa mengetahui Mo Ting telah menginstruksikan anak buahnya untuk bersembunyi sampai waktunya tepat. Jelas betapa perhatiannya dia terhadap Tang Ning. Pada saat ini, klien tidak lagi ingin peduli dengan apa yang dikatakan Tang Ning di acara tersebut. Di dalam, mereka tahu betul, mendapatkan sisi buruk Hairui berarti. Mereka menyaksikan kematian mereka sendiri yang akan segera terjadi. Han Yufan juga ketakutan dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Agar tidak terlibat, dia segera meninggalkan ruang tunggu. Wajah pengecutnya sangat memalukan sehingga tidak layak untuk dilirik kedua kali, bahkan dari seseorang seperti Lin Wei. Tang Ning, ayo pergi. Karena motif mereka telah tercapai, Lin Wei memperlakukan semuanya seperti keberuntungan. Dia tahu, keberuntungan sangat penting dalam industri ini, dan Tang Ning, jelas memiliki keberuntungan di sisinya. Mengumumkan comeback berarti semuanya harus dimulai dari awal. Tapi, Tang Ning percaya, selama dia tidak menyerah, dia masih bisa kembali ke tempatnya 3 tahun yang lalu dan bahkan melampauinya. Internet bersorak sementara nama Tang Ning, sekali lagi dihidupkan kembali. Semua orang mulai melihat Tang Ning dalam cahaya baru yang misterius. Long Jie sangat bersemangat dia mulai membaca beberapa komentar untuk Tang Ning dengan senyum lebar di wajahnya. Aku sudah bisa membayangkan Mo Yurou pasti sangat marah sekarang. Dia pasti berpikir, kesalahan yang dibuat Tang Ning barusan,
akan menjadi cukup untuk mengakhiri karirnya. Dia mungkin juga berpikir dia bisa memiliki kesempatan untuk lebih menjelek-jelekkanmu di depan Han Yufan serta memintanya untuk menghukummu. Tang Ning tidak memperhatikan Long Jie mengolok-olok Mo Yurou, dia hanya menoleh untuk menanyai Lin Wei, isi skandal itu, apakah kamu sudah mengatur semuanya? Tentu saja, itu akan luar biasa, jawab Lin Wei. Bab 29, Hiburan Tianyi, tinggalkan industri hiburan. Agensi sampah macam apa Tianyi, untuk benar-benar memaksa Tang Ning tampil di acara seperti itu? Bosnya pasti sangat bodoh. Aku tahu benar, jika Tianyi tidak bisa merencanakan artis mereka, maka biarkan kami yang melakukannya. Bahkan anak sekolah dasar bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada mereka. Tang Ning, apa yang kamu dukung selanjutnya? Apa yang harus aku beli? Siapa yang akan memberiku uang? Tang Ning, tinggalkan Tianyi, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Tang Ning, kami akan menangis karena betapa kerennya dirimu. Melihat komentar sepihak di internet, Mo Yurou dengan marah melempar remote televisi ke satu sisi. Dia tidak pernah menyangka Tang Ning akan menggunakan metode semacam ini untuk mendapatkan sisi baik publik, memberontak melawan penganiayaan agensi serta mengklarifikasi bahwa dia tidak ingin terlibat dengan produk yang tidak dapat diandalkan. Mo Yurou memberikan, dia mulai semakin membenci Tang Ning yang tak terkendali ini. Yang paling penting dari semuanya, Tang Ning benar-benar mengumumkan dia akan kembali. Model yang sudah ketinggalan zaman benar-benar mengumumkan comeback-nya dengan cara yang begitu terkenal. Mo Yurou tertawa tak terkendali. Selama Tang Ning masih di Tianyi, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia bisa kehilangan apa yang dimilikinya, tetapi orang lain tidak boleh bermimpi untuk mendapatkannya. Saat ini, Han Yufan yang masih belum pulih dari keterkejutannya, membuka pintu dan memasuki kantor. Setelah melihat Mo Yurou duduk di kursi kantor, dia melepaskan jasnya, meletakkan tangannya di pinggul dan berjalan untuk berdiri di dekat jendela dari lantai ke langit-langit. Kekecewaannya pada Tang Ning telah mencapai batasnya. Yufan, kenapa kamu tidak mengerjakan pernyataan publik untuk mengklarifikasi situasinya? Tang Ning telah menyalahkan kita semua. Beraninya dia mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada agensi yang mengorganisirnya untuk menghadiri acara yang dia tidak tahu tentangnya. Tang Ning memang tidak tahu dan dia memang diperlakukan dengan tidak hormat, namun, Mo Yurou tidak mempertimbangkan poin-poin ini. Yang dia pedulikan hanyalah memanfaatkan kesempatan untuk menginjak. Tang Ning kapanpun dia bisa, tidak mungkin dia menahan diri. Yufan, rilis pernyataan publik. Beritahu semua orang, demi menghasilkan uang, Tang Ning mengorganisir kolaborasi ini dan telah tidak ada hubungannya dengan agensi. Han Yufan lebih marah dari sebelumnya. Karena Tang Ning, reputasi agensi telah menghitam seperti abu. Maka, ia segera mengumpulkan tim PR-nya untuk menulis pernyataan publik yang emosional. Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa acara tersebut bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh agensi, itu semua adalah sesuatu yang Tang Ning ingin lakukan sendiri. Mereka jelas mengisyaratkan bahwa Tang Ning telah berbohong. Disebutkan juga, perusahaan akan menerapkan hukuman maksimum pada Tang Ning. Lagi pula, Tang Ning telah mencemarkan nama baik perusahaan dan mengacaukan acara tersebut. Mereka mengejeknya karena kehilangan ketenarannya namun selalu menggunakan perusahaan untuk menutupinya dan, pada kenyataannya, sebagian besar waktu itu adalah semua yang dia lakukan sendiri. Dengan pernyataan seperti ini, semua orang tahu, Tianyi Entertainment akan membekukan Tang Ning. Itu juga menyarankan hubungan mereka dengan Tang Ning telah berpisah. Tidak hanya itu, Han Yufan juga mengatur beberapa stafnya untuk keluar dan menerima wawancara. Oh, kalian berbicara tentang Tang Ning. Tidak banyak yang bisa kukatakan tentang dia, aku hanya bisa mengatakan tidak ada yang terlihat, dia sangat bermuka dua. Sejujurnya, menurutku perusahaan tidak bersalah karena semua orang di perusahaan tahu Tang Ning berbohong. Saya tidak punya komentar. Saya mendukung Tianyi Entertainment. Demi kemajuan, apa yang tidak dilakukan seorang model? Tiga tanggapan ini masing-masing datang dari karyawan level rendah, karyawan level tinggi, dan orang sukses di industri hiburan yang memiliki ikatan kuat dengan perusahaan. Tampaknya mereka bertekad untuk menyalahkan Tang Ning, tidak membiarkannya membalas. Adapun Tang Ning, yang tidak pernah suka menanggapi skandal, dia membiarkan perusahaan menghinanya sesuka mereka tanpa keluar untuk menjelaskan sama sekali. Sayangnya, Han Yufan benar-benar meremehkan pengumuman Tang Ning tentang memboikot produk murah itu. Meskipun beberapa orang tertipu olehnya,
popularitas Tang Ning telah lama melampaui apa yang dia miliki sebelumnya. Dia seperti gunung besar, menggunakan metode apapun yang dia bisa dengan cepat naik di atas semua orang. Saat Tianyi Entertainment menyebarkan desas-desus tentang Tang Ning merilis bukti yang telah dia siapkan, sudah waktunya untuk mempermalukan agensi. Sumber media online resmi tiba-tiba merilis beberapa rekaman suara. Orang-orang yang mendengarkan mereka menyadari bahwa Tianyi Entertainment adalah organisasi berhati dingin. Membekukan Tang Ning dengan sengaja sudah cukup buruk, mereka bahkan mengaturnya untuk menghadiri acara yang begitu murah. Memaksa Tang Ning menjadi pengganti, menerima semua kesalahan dan menerima penghinaan dari para netizen, namun Tianyi Entertainment tidak berhenti. Hal yang membuat semua orang paling terkejut, adalah suara yang memberi perintah untuk tidak mengizinkan Tang Ning melakukan pekerjaan apapun. Netizen mengenali suara itu adalah model nyonya, Mo Yurou. Netizen sepertinya sudah mengerti semuanya. Namun, ada beberapa orang yang mempertanyakan dari mana rekaman itu berasal. Itu tidak masalah. 1 jam kemudian, manajer Tang Ning, Lin Wei, membuka emailnya untuk menemukan bahwa email itu dibanjiri dengan pesan dari berbagai perusahaan yang meminta untuk bekerja dengan Tang Ning. Tapi, pada akhirnya, mereka semua ditolak. Lin Wei menghela nafas merenungkan apa yang terjadi hari ini. Mo Yurou sombong karena disukai oleh Han Yufan. Dia juga menindas artis lain dan mengacaukan kelancaran operasi perusahaan. Dibandingkan dengan klaim kosong Tianyi Entertainment, Tang Ning mengeluarkan bukti definitif. Ini adalah skandal yang dia janjikan untuk dirilis saat mengumumkan comeback-nya. OMG, aku tidak percaya Han Yufan sebrengsek itu. Sudah diambang kematian dan dia masih ingin menjadikan Tang Ning sebagai kambing hitam. Bagaimana hiburan Tianyi bisa begitu mengerikan? Sudah cukup buruk bahwa mereka bersikap keras terhadap model mereka. Bagaimana mungkin mereka menggunakan Tang Ning dan kemudian mencoba untuk membuangnya setelah itu? Melempar model mereka sendiri ke bawah bas, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu, agen hiburan. Bagaimana dengan staf yang menonjol untuk berbicara atas nama Tianyi pagi ini? Mereka pasti menerima tamparan keras di wajahnya. Seluruh perusahaan berkumpul untuk menggertak seorang wanita. Tianyi Entertainment, tinggalkan industri hiburan. Kali ini, setelah bukti dirilis, Tang Ning tidak perlu mengatakan apapun. Siapa yang salah dan siapa yang benar, jelas terlihat. Tianyi Entertainment dan Mo Yurou selangkah lebih dekat dengan kematian, sedangkan popularitas Tang Ning selama insiden ini, sekali lagi, dikalikan dengan jumlah yang tak terbayangkan. Semua jenis pengiklan mulai menghubungi Tianyi untuk membatalkan kontrak mereka, bahkan model Tianyi lainnya terpengaruh karena semua dukungan saat ini ditangguhkan. Han Yufan melihat banyak sekali komentar online, dia tahu tidak ada jalan untuk kembali kali ini. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia akhirnya mengangkat telepon untuk menelepon Tang Ning. Tang Ning, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Apakah kamu hanya akan puas setelah aku hancur? Tang Ning duduk di rumah, senang dengan berita tersebut. Pengacara saya sudah dalam perjalanan, Han Yufan, saatnya mengklarifikasi kontrak kita. Tang Ning, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu melakukan ini, Tianyi akan hancur total. Han Yufan akhirnya cemas. Dibandingkan dengan apa yang telah kamu dan Mo Yurou lakukan padaku, aku hanya mengembalikan 1% kepadamu. Han Yufan, selama kamu mengirim Mo Yurou keluar dari Tianyi Entertainment, aku mungkin mempertimbangkan, menunjukkan belas kasihan padamu, kata Tang Ning dengan tenang ke telepon. Apakah ini tujuanmu? Han Yufan menjadi gila, biarkan aku memberitahumu. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Mari kita lihat kamu mencoba. Setelah Tang Ning selesai, dia menutup telepon. Meskipun popularitasnya sekali lagi meningkat, bukan berarti Mo Yurou tidak memiliki kesempatan lagi, acaranya baru saja dimulai. Dalam perjalanan pulang, Mo Ting melihat berita utama hari ini, dia terkesan dengan apa yang dilihatnya. Bahkan Luce memuji Tang Ning tanpa henti, nyonya sungguh luar biasa. Sebentar, hentikan mobilnya untuk membeli seikat bunga. Aku ingin mengucapkan selamat padanya atas kembalinya dia, Mo Ting menginstruksikan, aku ingin mawar merah. Dimengerti? Presiden, Luce mengangguk, di antara orang-orang yang begitu bahagia atmosfer, dia akan menyembunyikan Durex di seikat mawar merah. Bab 30, berbagi panggung dengan Mo Yurou. Setelah Tang Ning merilis skandal tersebut, Tianyi dan Mo Yurou dipaksa untuk menahan penilaian terburuk yang pernah mereka alami dari dunia luar.
Ini adalah krisis terbesar yang dihadapi Han Yufan sejak pertama kali mendirikan Tianyi. Jadi rasa muak dan bencinya terhadap Tang Ning bukan sekadar pemikiran yang lewat. Atasan di perusahaan segera menyerukan pertemuan darurat. Han Yufan bahkan menelepon saudara perempuannya, yang tinggal di luar negeri, untuk meminta bantuan. Yufan, aku sudah melihat beritanya. Tang Ning memiliki bukti kuat. Sehubungan dengan insiden ini, kamu tidak cukup menyembunyikannya, itu sebabnya kamu membiarkan orang lain menemukan bukti yang memberatkanmu. Tapi, jangan terlalu terobsesi dengan apa yang terjadi, Anda perlu belajar bagaimana menilai situasinya. Anda harus memperjelas, Anda adalah bos perusahaan. Tidak peduli seberapa populer Tang Ning, dia hanyalah seorang model. Nasibnya ada di tangan Anda. Petik 2. Kalau begitu Jie, kakak perempuan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikiran Han Yufan kacau karena Tang Ning dan Mo Yurou. Pertama-tama, rilis pernyataan publik dengan permintaan maaf yang tulus. Nyatakan bahwa mulai sekarang kamu akan memperlakukan Tang Ning dengan hormat untuk menenangkan para netizen yang marah. Juga, dukung Tang Ning. Tapi, tidak mungkin Yurou akan setuju. Kepala Han Yufan terasa sakit. Aku tidak memberitahumu untuk menyerah pada Mo Yurou. Saat ini aku memiliki kesepakatan dengan majalah internasional, kita masih kehilangan dua model Asia. Atur Tang Ning dan Mo Yurou untuk menghadiri syuting bersama. Ini akan membuktikan hubungan mereka tidak seburuk kelihatannya. Plus, memiliki mereka bersama akan membuat diskusi berjalan. Meskipun, majalah ini bukan salah satu peringkat tertinggi, tapi setidaknya ini adalah langkah menuju pusat perhatian internasional. Ini akan bermanfaat bagi Mo Yurou, peluang di top 10 model award. Dengan cara ini, kita menggunakan popularitas Tang Ning untuk meningkatkan Yurou. Yufan, ingat, krisis juga merupakan titik balik. Selama kamu memanfaatkan ini, ketenaran Tianyi akan terus meningkat. Setelah mendengar pengingat Han Ruoxue, Han Yufan langsung tercerahkan. Orang yang lebih tua memang lebih bijak, Jie, aku mengerti. Setelah bersamamu selama bertahun-tahun, agar Tang Ning tiba-tiba melakukan begitu banyak hal melawanmu, kamu pasti telah bertindak terlalu jauh. Jika kamu ingin menipu, aku tidak akan menghakimi, tidak banyak orang yang berhati murni di sini, industri hiburan. Saya juga tidak berharap Anda jujur, tetapi, mengapa Anda membiarkan Tang Ning mengetahuinya? Jika Anda bukan adik laki-laki saya dan jika Mo Yurou tidak memiliki anak Anda di dalam dirinya, saya akan meninggalkan Anda untuk urus dirimu sendiri, Han Ruoxue memperingatkan. Ini adalah kesempatan yang sempurna, biarkan mereka berbagi panggung. Biarkan mereka menurunkan semangat satu sama lain. Mo Yurou sangat sombong dan mendominasi karena caramu memanjakannya. Jie, dia mengandung seorang anak, aku hanya khawatir dia akan menerima terlalu banyak rangsangan. Juga, Xin Er siap untuk transplantasi ginjal. Sebelumnya, Tang Ning adalah satu-satunya pasangan yang cocok. Setelah omelanmu, apakah dia masih bersedia mendonorkan ginjalnya ke Xin Er kita? Han Yufan terkejut. Dia hampir melupakan hal ini. Keluarga Han memiliki 3 anak, yang tertua adalah Han Ruoxue yang merupakan manajer papan atas yang terkenal. 3 tahun yang lalu dia dibina oleh sebuah perusahaan internasional dan telah tinggal di Amerika sejak saat itu. Han Yufan adalah yang tertua kedua dan diperkenalkan ke industri hiburan oleh saudara perempuannya. Yang termuda adalah Han Xin Er, karena ginjal yang buruk ditambah usia muda, Xin Er sering dirawat di rumah sakit. Jie, tidak peduli apa yang terjadi antara Tang Ning dan aku, karena dia telah berjanji untuk menyelamatkan Xin Er, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk berubah pikiran. Han Ruoxue memberikan 2 anggukan persetujuan sebelum menutup telepon. Dia marah dan merasa tidak berdaya terhadap saudara laki-laki ini. Setelah itu, Han Yufan menginstruksikan timnya untuk mengeluarkan pernyataan yang mengaku memperlakukan Tang Ning dengan kasar. Pernyataan itu juga menyatakan bahwa mereka akan benar-benar mencoba menebus kesalahan dan akan memperlakukan Tang Ning dengan baik mulai sekarang. Mereka mengakhirinya dengan permohonan kepada Tang Ning dan para penggemarnya untuk memberi Tianyi satu kesempatan lagi. Pada saat yang sama, Tianyi mengumumkan bahwa mereka telah diundang oleh majalah internasional, Secret, untuk mengizinkan Tang Ning dan Mo Yurou menghadiri pemotretan mereka. Segera setelah ini diumumkan, publik sekali lagi marah, seperti prediksi Han Ruoxue. Kedua model itu jelas musuh yang sebelumnya memperebutkan pria yang sama. Mereka adalah rival, tapi, Han Yufan benar-benar menyatukan mereka berdua. Ya Tuhan,
Meskipun popularitas Tang Ning sekali lagi meningkat, itu tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sebelumnya adalah pengganti Mo Yurou. Di sisi lain, meskipun hal-hal berjalan lancar untuk Mo Yurou di masa lalu, pada akhirnya, dia hanyalah seorang model B-grade. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mencapai puncak. Fans dari kedua belah pihak mulai berdebat, apakah Tang Ning lebih profesional atau apakah Mo Yurou lebih enak dipandang. Seperti inilah industri hiburan itu, sorotan sering berubah. Tentu saja, semua yang Tang Ning ingin lakukan adalah menghindari fitnah licik Tianyi dengan menempatkan dirinya di tempat terbuka, pada saat yang sama mencegah Mo Yurou ikut campur. Sekarang Han Yufan telah menempatkannya pada level yang sama dengan Mo Yurou, dia mencapai tujuannya. Tang Ning, maukah kamu menerima pekerjaan ini? Lin Wei bertanya melalui telepon. Fakta bahwa Han Yufan bertingkah seperti dia peduli pada Tang Ning dan mengatur pekerjaan majalah internasional untuknya, jika dia menolak, itu akan membuatnya tampak picik, meskipun Han Yufan tidak pernah meminta pendapatmu, jika kamu tidak mau untuk melakukannya, kita bisa memikirkan sesuatu. Aku akan menerimanya. Tang Ning menjawab dengan lugas. Oke, aku mengerti. Bagus kalau kamu berbagi panggung dengan Mo Yurou. Publik akan memiliki kesempatan untuk melihat penampilan Mo Yurou. Mereka akan menemukan, dia paling banyak, hanya bisa menjadi latar belakangmu. Lin Wei menjawab, besok pagi, perusahaan akan mengadakan diskusi. Pertama-tama aku akan menjemput Long Jie dan kemudian aku akan menjemputmu. Oke, Tang Ning mengangguk. Lin Wei tampaknya mulai terbiasa dengan berbagai hal. Tang Ning menutup telepon dan terus menjadi juru masak di dapur. Meskipun Mo Ting tidak mengizinkannya, dia tidak pernah menganggap dirinya lemah, memasak untuk suaminya adalah haknya. Setelah kembali ke rumah, Mo Ting menemukan Tang Ning sedang sibuk di dapur. Mendekatinya dari belakang, dia mengangkatnya dari kakinya dan meletakkannya di atas bangku dapur, menjebaknya di antara lengannya. Kamu tahu apa akibatnya jika tidak mendengarkanku? Tang Ning melingkarkan lengannya di leher Mo Ting saat dia mengayunkan kakinya. Jangan bilang, kamu akan memakanku. Kamu tidak tahu bagaimana harus takut, Mo Ting menilai. Dia merentangkan tangannya, membawanya ke ruang tamu dan meletakkannya di sofa. Hari ini adalah hari kamu kembali, jadi tinggalkan makan malam untukku. Tang Ning menganggukkan kepalanya saat dia melepas celemek dari tubuhnya dan meletakkannya di atas Mo Ting. Mo Ting tinggi dan tubuhnya kekar. Ketika dia mengenakan kemeja bisnis dan bahan lembut tergantung di dadanya, otot perutnya yang sedikit tersembunyi membuat Tang Ning sulit mengalihkan pandangan darinya. Setelah itu, yang terlihat hanyalah seorang pria yang memotong, tenang dan cakap. Dia memperlakukan bahan-bahannya seperti dia memperlakukan kehidupan, cepat, efisien, dan bersih, tidak meninggalkan kekacauan. Pria yang tenang ini seperti sebuah karya seni. Tang Ning berusaha menyembunyikan jantungnya yang berdebar saat dia menuju ke kamar tidur. Dia menemukan, di atas tempat tidur mereka, seikat mawar merah. Tang Ning dengan penuh semangat meletakkan bunga di tangannya saat dia membungkuk untuk mencium aroma yang indah. Namun, dia melihat sebuah paket kecil di antara bunga-bunga itu. Dia dengan penasaran, mengeluarkannya untuk melihat lebih dekat. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah padam. Apakah Mo Ting ingin memilikinya malam ini? Lalu, apakah dia dimaksudkan untuk mengetahui tentang keberadaan Durex ini atau dia berpura-pura tidak melihat apa-apa?